Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjun kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan yang minggu dahulu. Dan barang siapa berkata bagi orang yang mengucap la haula wa la quwata illa billah, bahwa la haula wa la quwata itu tiada mengayakkan daripada lapar. Citakan yang lain, tiada mengenyangkan daripada lapar, maka jadi kafir. Jadi barang siapa berkata kepada orang yang mengucap la haula wa la quwata illa billah, nah kemudian dikatanya bahwa ucapan la haula wa la quwata itu tidak bisa mengenyangkan daripada lapar. Gasan apa? Mengucap la haula wa la quwata illa billah itu kada bisa mengenyangkan parut jua. Nah, maka jadi kafir dengan sebab ucapannya tadi. Dan barang siapa mendustakan orang yang azan, seperti dikata oleh orang yang bang Allahu Akbar hingga akhirnya, nah sampai selesai azan, maka katanya dusta engkau. Nah orang yang azan, orang yang bang dipadahkannya dusta, nah maka orang itu jadi kafir juga. Jadi mendustakan orang yang azan itu termasuk ucapan yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam. Nah azan itu disyariatkan karena beberapa hikmah. Yang pertama, azan itu disyariatkan i'lam bidukhulil waqti, nah memberitahu dengan masuknya waktu. Jadi diantara tujuan disyariatkan azan itu yang pertama, memberitahu dengan masuknya waktu. Nah oleh karena itu seorang muazzin mesti benar-benar memperhatikan apakah waktu sembahyang itu sudah masukkah atau belumkah. Nah karena tujuan yang pertama disyariatkan azan untuk memberitahu masuknya waktu. Nah kemudian yang kedua, dakwah ilal jamaah, mengajak kepada sembahyang berjamaah.
Yang ketiga, i'lam bi maudhi'il jamaah, memberitahu dengan tempat berjamaah. Yang keempat, izharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam. Itu diantara hikmah disyariatkan azan. Dan barang siapa mengucap bismillah atas minum arak atau zina karena meringan-ringankan nama Allah Ta'ala. Nah, jadi mengucapkan bismillah tadi karena merimihkan, menghinakan nama Allah Ta'ala. Nah, maka orang itu jadi kafir. Lain kada ingat. Nah, kamahiran bismillah, kamahiran bismillah pas hendak mabuk bismillah, atau hendak bezina, mahir lawan bini misalkan, pas bezina bismillah, tapi bukan karena menghinakan, karena kada ingat. Nah, itu kada masuk di sini. Dan barang siapa mengucap bismillah atas minum arak atau zina karena meringan-ringankan nama Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir. Dan barang siapa berkata, tiada aku takut akan hari kiamat, dengan meringankan dia, merimihkan terhadap hari kiamat, maka yaitu jadi kafir juga. Nah, padahal hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Nah, bahkan sambungan ayat itu, nah ketika terjadi hari kiamat itu, semua perempuan yang sedang menyusui anaknya, nah ketika terjadi kiamat itu kada ingat lagi lawan anak yang disusui ini, kada ingat lagi. Perempuan-perempuan yang hamil taparanak ketika terjadi kiamat, dan manusia di waktu itu seperti orang mabuk min syiddatil khauf, nah karena bersangatan takut itu. Nah, jadi orang yang berkata, ujarnya, tiada aku takut akan hari kiamat, aku kada takutan jarnya lawan hari kiamat, biasa ay. Nah, dengan meringankan dia, dengan merimihkan dia, maka yaitu jadi kafir juga. Dan barang siapa berkata sepinggan, di bawah sepinggan artinya satu piring atau mangkuk besar. Dan siapa berkata sepinggan, satu piring daripada apam umpamanya, terlebih baik daripada ilmu. Nah, ini ucapan yang menghinakan juga. Setalam makanan ini lebih baik daripada ilmu. Nah, bila itu diucapkan dengan tujuan menghinakan ilmu, jadi kafir juga. Jadi bacaannya, dan barang siapa berkata sepinggan daripada apam umpamanya, terlebih baik daripada ilmu, maka yaitu jadi kafir. Dan barang siapa menjawab perkataan orang yang berkata, ada orang berkata, ujar orang, aku petaruhkan hartaku kepada Allah Ta'ala. Artinya, aku titipkan hartaku kepada Allah Ta'ala. Dengan katanya, nah lalu dikatanya, engkau petaruhkan hartamu akan yang tiada mengikut akan pencuri, apabila dicurinya hartamu itu oleh pencuri, maka orang itu jadi kafir. Ada orang berkata, ujar orang, aku titipkan hartaku
kepada Allah. Lalu ujarnya, ikam menitipkan harta kepada Allah, nah sedangkan Allah itu kada bisa menjaga hartamu daripada pencuri. Tuhan itu kada kawajanya menjaga harta ikam daripada maling. Nah maka itu pun juga ucapan yang mengkafirkan juga. Dan barang siapa berkata, hai Tuhanku, matikan ulihmu akan daku jika engkau kehendaki, padahal aku Islam atau kafir, maka orang itu jadi kafir. Artinya, ya Allah, matiakan ha ulun nih, Islam kah kafir kah tasarahai. Nah itu pun ucapan yang mengkafirkan juga. Dan barang siapa berkata tatkala kebinasaan hartanya binasa, hartanya hilang, dan anaknya atau anaknya mati, nah lalu dia berkata, hai Tuhanku, engkau ambil akan hartaku dan anakku, maka engkau perbuat apa dengan dia? Gesan apa pian mengambil harta ulun? Ya Allah, kenapa pian mematiakan anak ulun? Nah, buat apa? Nah maka orang itu jadi kafir juga. Dan jikalau berkata orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran, ujarnya bahwa kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya. Ujarnya orang Yahudi atau orang Nasrani itu lebih baik daripada orang Islam dalam hal menggaji guru. Nah ini ucapan yang mengandung apa? Merendahkan orang Islam, menghinakan orang Islam, dan memuji orang kafir. Ujarnya kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya, maka orang itu jadi kafir juga. Kan kalau kita orang Islam, kalau sampai haul, sampai nisab, itu kan zakatnya 2,5%. Nah kalau orang yang di luar Islam seperti orang Kristen itu kan inya mengeluarkan juga setahun itu wajib cuman 1/10 taganal pada kita. Nah, makanya orang-orang yang non muslim itu mencela dengan orang-orang Islam. Kalau kita misalnya duit 1 miliar itu zakatnya 1 juta aja. Tapi kalau orang-orang yang non muslim, orang Kristen, kalaunya 1 miliar itu 100 juta 1/10. Nah lalu ada orang kita berucap, orang Yahudi lebih baik daripada orang Islam dalam hal membayar hak gurunya. Nah maka itu pun juga ucapan yang mengkafirkan juga. Dan jikalau diberi kafir yang baru masuk Islam akan harta zakat karena menjinakkan dia, ada orang kafir masuk Islam mu'allaq, nah kemudian diberi zakat, maka berkata seorang Islam, lalu ada orang Islam berkata, mudah-mudahan kiranya aku jadi kafir, kemudian masuk Islam pula aku, supaya diberi orang akan daku harta zakat seperti orang itu, maka orang itu jadi kafir juga. Ini kehendakan dapat zakat, jakanya aku kafir karena berislam nyaman aku dapat zakat juga. Nah ucapan itu pun juga mengkafirkan juga. Dan barang siapa menafikan suhbah sahabat Sayyidina Abu Bakar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu jadi kafir. Nah, dia mengatakan bahwa Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi. Nah, padahal jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Abu Bakar sahabat Nabi. Napa tuh nang ujungnya nang la tahzan innallaha ma'ana iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nah,
Dan barang siapa menafikan suhbah sahabat Sayyidina Abu Bakar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu jadi kafir karena bertentangan dengan Al-Quran. Dan barang siapa dikata orang baginya, tiadakah engkau orang Islam, maka dijawabnya akan dia dengan disengajanya, tiada aku orang Islam. Bersengaja ikam orang Islam kalau kada aja aku kada Islam. Nah, atau ujar orang ikam kada Islam kah? Ih, aku kada Islam ujarnya. Nah, dan barang siapa dikata orang baginya, tiadakah engkau orang Islam, maka dijawabnya akan dia dengan disengajanya, bersengaja, tiada aku orang Islam. Atau diseru atau dipanggil orang akan dia, hai Yahudi, maka dijawabnya akan serunya, akan panggilannya, maka orang itu jadi kafir jua. Jadi kada kawa digagayakan itu. Kalau pang ada kawan nang mahir bergagayaan Yahudi, iya aja. Nah, bersengaja menjawab. Nah, kalaunya sengaja lain model kayak replik takajud. Nah, Yahudi jakawan, ya Nasrani juga. Nah, misalnya cocok. Nah, jadi kalau dipanggil orang, diseru orang dengan hai Yahudi atau seumpamanya, kemudian panggilannya tadi dijawabnya, nah maka orang itu jadi kafir juga itu. Kada kawa digagayakan itulah. Dan barang siapa berkata bahwa Nabi kita itu adalah ia hitam, Nabi itu hirang ujarnya. Nah, padahal Nabi itu apa? Putih ke mirah-mirahan, putih bercampur mirah kulit Nabi. Nanti padahakannya Nabi itu hirang. Atau tiada ia daripada bangsa Quraisy. Ujarnya Nabi Muhammad itu bukan bangsa Quraisy. Atau berkata ia bahwa nubuwah itu, kenabian itu boleh hasil, bisa didapat dengan usaha. Pangkat kenabian itu ujarnya bisa didapat dengan usaha. Ujarnya ikam bila hendak jadi nabi nih, baca nih amalan nih 1000 kali sehari, ikam sawat 40 hari jadi nabi kaina. Nah, jadi orang ini mengatakan bahwa pangkat kenabian bisa didapat dengan usaha. Atau berkata ia bahwasanya aku keturunan wahyu daripada Allah Ta'ala. Ujarnya malam tadi aku dapat wahyu daripada Allah. Atau berkata ia bahwasanya aku telah masuk ke dalam surga, maka aku makan akan buah-buahannya, dan aku peluk anak bidadarinya, maka orang itu jadi kafir juga. Itu pun juga sama, ucapan yang mengkafirkan juga. Dan barang siapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam, kada dianggapnya kafir. Orang Yahudi kada kafir ujarnya, orang Nasrani kada kafir ujarnya. Nah, dan barang siapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam, seperti agama Yahudi dan Nasara, kada dianggapnya kafir. Atau syak ia atau ragu ia pada mengkafirkan mereka itu. Kafirkah orang Yahudi itu atau kadakah ujarnya? Orang Nasrani, orang Kristen itu kafirkah atau kadakah? Raguinya. Atau disahkannya akan mazhab mereka itu, dibenarkannya akan kepercayaan mereka itu, maka yaitu jadi kafir juga. Artinya kepercayaan orang Yahudi, kepercayaan orang Nasrani itu bujur aja ujarnya. Nah, itu pun juga perkataan yang mengkafirkan juga.
Dan barang siapa menyesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya membangsakan mereka itu kepada sesat tanpa ada dalil syara, dipadahkannya orang lain itu sesat. Nah, padahal kadang mudah menyesatkan orang itu. Nah, bahkan Majelis Ulama Indonesia ketika menetapkan suatu aliran itu apakah aliran itu sesat atau kada, mesti memenuhi 10 kriteria. Itu bisa dicari di Google. Jadi 10 kriteria aliran sesat menurut MUI. Di situ ada ditampilkannya. Jadi kada mudah menyesatkan orang. Nah, ini barang siapa menyesatkan umat Muhammad, artinya membangsakan mereka itu dengan membangsakan mereka itu kepada sesat satu, atau mengkafirkan ia akan segala sahabat Nabi. Sahabat Nabi dipadahkannya kafir, atau dinafikannya akan keadaan Quran ini melemahkan akan segala kafir. Nah, padahal Al-Quran itu kan i'jaz, artinya melemahkan orang-orang kafir untuk menandinginya. Kan Al-Quran itu i'jaz, kada bisa ditandingi. Nah, dipadahkannya bahwa Quran itu biasa-biasa saja ujarnya. Nah, itu menafikan i'jaz Al-Quran ngarannya. Atau dinafikannya akan keadaan Quran ini melemahkan akan segala kafir. Al-Quran itu biasa saja ujarnya, kawa ditandingi. Atau dinafikannya akan Makkah atau Ka'bah atau Masjidil Haram. Makkah itu kadada ujarnya, Ka'bah itu kadada, Masjidil Haram itu kadada ujarnya. Atau syak ia atau ragu ia akan keadaannya Makkah atau Ka'bah atau Masjidil Haram, ragu bujuran kali ada Makkah itu atau kadada ujarnya. Padahal jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, Baitullah Ka'bah itu bujurkah ada atau kadada ujarnya, ragu. Atau dikatanya tiada aku tahu akan yang dinamai Makkah itu Makkahkah atau lainnya. Yang dingarani orang Makkah tuh bujurkah Makkah atau lainkah. Nah. Atau dinafikannya akan kejadian 7 petala atau 7 lapis langit dan bumi itu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Seperti dikatanya bahwa kejadian 7 petala, 7 lapis langit dan bumi itu tiada menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Nah, maka orang itu jadi kafir dengan sebab mengucapkan perkataan-perkataan yang tadi ujarnya, adanya langit dan bumi ini tidak menunjukkan bahwa adanya Allah. Nah, padahal kan kita di kitab-kitab tauhid dalil adanya Allah Ta'ala itu apa? Adanya ini alam, dinafikannya itu, dipadahkannya penciptaan langit dan bumi itu bukan dalil adanya Allah ujarnya. Nah, itu pun juga perkataan yang mengkafirkan juga. Dan barang siapa ingkar ia akan ba'as, ingkar akan berbangkit, artinya menghidupkan sekalian orang yang mati, atau ingkar ia akan surga atau neraka. Ujarnya surga itu kadada, neraka itu kadada ujarnya, atau hisab atau pahala atau siksa, atau dibenarkannya sekalian yang tersebut itu, tetapi katanya orang ini percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, percaya dengan adanya hisab, pahala dan siksa. Nah, tetapi dikatanya yang dikehendaki itu bukan maknanya,
Artinya bujur surga itu ada, cuman lain jenis surga yang tempat kenikmatan orang-orang beriman lain itu maksudnya ujarnya. Nah, atau berkata ia segala imam itu terlebih daripada segala ambia. Kan orang-orang Syiah ada 12 imam, lalu dipadahkan, lalu mengatakan bahwa imam yang 12 itu lebih utama daripada nabi. Nah, maka orang itu jadi kafir juga. Nah, tetapi syarat segala yang tersebut itu jika diketahuinya akan makna barang yang dikatanya akan dia. Nah, yang mengkafirkan itu apabila ia tahu dengan maksud ucapannya tadi. Lain halnya jahil kada tahu. Nah, tetapi jahil yang dimaafkan itu dua. Ini sambungannya kaina. Nah, tetapi syarat segala yang tersebut itu ucapan tadi teh mengkafirkan seseorang. Nah, jika diketahuinya akan makna barang yang dikatanya akan dia, amun inya mengerti, paham dengan maksud ucapannya. Adapun jika tiada ia mengetahui akan makna barang yang dikatanya, karena baru masuk Islam, hanya masuk Islam, atau karena jauh ia daripada orang Islam, maka tiadalah jadi kafir karena uzurnya. Nah, ini jahil yang dimaafkan. Satu, hanyar masuk Islam. Yang kedua, jauh daripada ulama, kada sampai dakwah lawan inya. Nah, itu jauh daripada orang-orang Islam. Nah, kemudian kata Syekhul Islam di dalam kitab Asnal Matalib, bahwasanya tiada jadi kafir orang yang berkata bagi samanya Islam, maksudnya kepada sesama Islam. Nah, tiada jadi kafir artinya kada mengkafirkan orang yang berkata bagi samanya Islam, mudah-mudahan ditinggali Allah Ta'ala akan dikau iman. Sarik kenapa kalawan orang mudah-mudahan iman ikam itu dicabut oleh Allah, ujarnya. Mudah-mudahan iman ikam itu dicabut oleh Allah. Atau berkata ia bagi orang yang kafir, mudah-mudahan jangan diberi Allah Ta'ala akan dikau beriman. Mudah-mudahan ikam ini jangan dapat hidayah daripada Allah. Nah, itu perkataan kada mengkafirkan. Nah, tetapi masalah ini, perkataan yang di atas tadi, bersalahan ulama, berbeda pendapat ulama pada mengkafirkan orang yang mengata seperti demikian itu, khilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kada. Seyogianya hendaklah dijauhi daripada mengata perkataan itu. Artinya sekalipun khilaf ulama, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kada, tapi sepatutnya dijauhi perkataan itu. Dan demikian lagi tiada jadi kafir orang yang masuk ke negeri kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, dan minum arak ia serta mereka itu, dan makan daging babi ia serta mereka itu. Kada apa-apa masuk ke negeri orang kafir, masuk ke Israel situ, kan memerangi orang Islam, sekalinya minum arak di situ, makan babi di situ. Nah, itu kada membuat orang itu kafir, kada. Melainkan kecuali jika dihalalkannya akan dia, kecuali minum arak dipadahakannya halal, makan daging babi dipadahakannya halal. Nah, itu hanya jadi kafir. Melainkan jika dihalalkannya akan dia, maka jadilah ia kafir. Dan demikian lagi tiada jadi kafir orang yang berkata, penglihatku akan dikau seperti melihat malakul maut. Rupanya orang ini parangutan kah? Orang ini kada pangurihingan, kulihat ikam ini kayak Israel malaikat maut. Dan itu pun ucapan yang
kada mengkafirkan juga, tetapi sepatutnya selayaknya dijauhi sekalipun kada mengkafirkan. Nah kemudian kaina dan tersebut di dalam kitab Syu'bah. Nah sampai sini. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. La rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin fi awwalin. Allahumma salli ala Muhammadin fi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabah wa dinal batil wa dinal jinnati nabah Rabbi salli wa yassir hamdi wa udatan lisani yabqa Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma salli ala nuri anwar wa sirri asrar wa taqi ahyar wa tahibba bi sayyidina maulana muhtar wa la hawla ya radamata rana wa tarhamna rana quna min asy-syaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulub wa dawa ya man la yusri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah amma yasifun wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum.